Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya di Pawon Misteri. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita tentang sifat iblis istri muda. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Wanita yang tak mampu. Tapi Bu, wanita mana yang ingin dimadu? Tangisku tumpah setelah ibu Mas Faisal memberikan pengertian tentang keputusan anaknya. Sudah, biar bagaimanapun dia akan tetap menghidupimu, Era. Ditambah dengan kehamilanmu saat ini, pasti sangat akan terbantu dengan kehadiran Yuli di rumah ini. Jelas ibu. Kenapa Bu? Apa aku kurang mengurus Mas Faisal selama ini? Tanganku bergetar menghapus buliran air mata yang mengalir di pipi. Ibu hanya berdiri, mematung, melihat kondisiku seperti ini. Ya, aku paham kalau kehadiranku bukan menjadi menantu yang bisa dibanggakan olehnya. Bukan berasal dari kalangan kaya dan hidup sebatang kara sebelum dipinang oleh Mas Faisal. Sudah cukup membuat ibu tidak pernah memandangku sebagai manusia yang pantas. Ditambah ketidakmampuan untuk mengikuti gaya hidup mereka yang terbilang modern dan high class, membuat cap kampungan selalu melekat padaku. Tidak perlu berdebat, Era. Mau terima atau tidak, Faisal akan tetap menikah dengan Yuli. Jika kau ingin bercerai, ambil saja anakmu sendiri. Dia juga tidak butuh. Lagi pula kau tidak akan pernah mampu untuk hidup tanpa ada Faisal yang mendukung. Jika kau becus mengurusi suamimu, dia tak akan mungkin mau menikah lagi. Tidak becus seperti apa, Bu? Kurang apa aku ini? Protesku. Apa? Tidak pernah berkaca selama ini ya? Kau tidak cocok dengan kalangan atas seperti kami, Era. Kau terlalu kikuk dan terlihat norak. Kami malu menerimamu sebagai salah satu anggota keluarga. Terima saja kebaikan Faisal atau keluar dari rumah ini, bentak ibu. 1 bulan bersama wanita itu dalam rumah ini membuatku sedikit terbiasa. Walau terkadang ada rasa kangen akan sentuhan Mas Faisal, tapi masih bisa aku alihkan dengan pikiran bahagia akan putra yang sebentar lagi lahir di dunia ini. Segala kewajiban yang saat masih menjadi istri satu-satunya tetap kujalani semampuku. Walau sekarang untuk menyediakan makanan aku harus menunggu jatah dari Yuli sebagai pemegang keuangan Mas Faisal. Tapi tidak menjadi masalah, toh dari dulu tak pernah ada jatah jajan untuk istri, pikirku. Bukannya tak ingin pergi dan meninggalkan rumah ini bersama putra yang sedang kukandung. Tapi memang saat ini aku belum memiliki cukup tabungan untuk menyewa kontrakan serta persediaan hidup beberapa bulan ke depan. Untuk kelebihan belanja dari pasar masih sangat kecil untuk dikatakan cukup menghidupi kami nantinya. Lagi pula, aku tak ingin melahirkan dalam keadaan tidak bersuami. Paling tidak, anakku pernah memiliki ayah, walau hanya sekedar tercatat akte kelahirannya, dan pernah sekali bertemu dengannya. Paling tidak aku bisa menceritakan hal ini padanya saat dia besar nanti. Setelah itu, mungkin kami akan segera pergi dari neraka ini. Yang terpenting adalah aku harus bersabar menunggu waktu itu. Era, coba kau kesini sebentar, panggil Mas Faisal. Dari asal suara itu sepertinya dia sedang berada di ruang keluarga. Secepat mungkin aku menyaut, membalas panggilannya, dan berusaha berdiri dari tempat tidur, memegang perut yang semakin lama semakin membuncit. Ada apa, Mas? Tanyaku saat melihatnya duduk di kursi kulit kesayangannya. Minggu depan, keluarga Yuli akan datang ke rumah ini dan menginap beberapa hari. Kamu siapkan makanan yang lebih banyak dari yang biasanya kau masak ya, ucap Faisal. Kemudian dia melirik ke arah Yuli seakan memberikan satu signal.
Seakan sudah paham dengan apa yang dimaksud Mas Faisal. Yuli tersenyum mengangguk, kemudian berdiri dan berjalan menuju kamar kami. Kamar di mana aku tinggal selama setahun saat menjadi istri tunggal dari Mas Faisal. Tak berapa lama, sosok Yuli yang tinggi ramping muncul di pintu kamar. Kembali duduk di samping Mas Faisal dan membuka dompetnya. "Ini uang belanja untuk keperluan makanannya, Mbak," ucap Yuli, mengulurkan tangan dengan beberapa lembar uang pecahan ratusan ribu. Aku mengangguk dan mengambil lembaran itu dari tangan lembut terawat Yuli. Jari jemarinya dihiasi kutek berwarna biru tua, cocok dengan gaun indah yang dikenakannya hari ini. Dengan senyum datar, aku mengucapkan terima kasih. "Oh iya Yul," dengan ragu-ragu, ku coba mengucapkan niat hati. Sontak tatapan Mas Faisal dan Yuli langsung tertuju padaku, seakan menunggu kalimat yang akan selanjutnya mereka dengar. "Ada apa, Mbak?" Yuli seperti memberikan ketegasan pada intonasi suaranya, agar segera mengutarakan maksudku. Beberapa bulan lagi Mbak akan melahirkan. Akhir-akhir ini Mbak merasa agak lelah dan bekerja agak lambat. Bisakah kau membantu Mbak saat kedatangan tamu nanti?" Tanyaku terbata-bata karena takut dianggap lancang. "Jadi kau tak mampu?" Mas Faisal mencibir, melirikan mata sinis, kemudian membuang pandangan. Bukan begitu, Mas. Tapi aku mau mempersiapkan diri untuk persalinan. Jika terlalu lelah, takut terjadi apa-apa nanti," bela aku. "Sudahlah, dari dulu kau memang tak pernah mampu mengurus rumah tangga. Sekarang baru mau mengakui dengan cara meminta bantuan pada Yuli. Cih, kebanyakan gaya," ucapan Mas Faisal seakan duri yang menusuk-nusuk. Bagaimana bisa dia tidak punya perasaan sedikit pun untuk mempedulikan keselamatan anaknya yang kukandung? Jika dihitung-hitung, tak akan sulit baginya untuk menyewa satu, bahkan beberapa asisten rumah tangga khusus untuk mengurusi dapur. Tapi dengan alasan bahwa dia lebih suka dengan masakan buatanku. Tak ada satupun orang yang diperbolehkan untuk berbelanja ke pasar dan membantu di dapur, bahkan untuk mencuci piring sekalipun. "Tak apa Mbak, nanti Yuli bantuin," ucap Yuli. Baru saja aku ingin mengucapkan terima kasih, Mas Faisal berdiri dengan sangat marah. "Apa? Untuk apa kamu mau bantuin dia? Kau tak cocok berada di dapur, Yul. Biar Era saja yang urus semuanya. Hanya itu yang dia mampu. Dia tak akan mampu melakukan apapun di rumah ini selain berkutat dengan daging dan ikan yang berbau amis itu," hardik Faisal. "Ada apa ini?" Suara ibu yang berdiri tepat di belakangku memecah suasana. Mungkin dia mendengar teriakan geram dari Mas Faisal, sehingga keluar dari kamar untuk mencari tahu. "Biasa Bu, Era berulah lagi kali ini," jawab Mas Faisal. "Apa berulah? Meminta bantuan istri kesayangannya saja sudah dicap sebagai orang yang berulah. Apa aku sudah salah bicara?" "Berulah bagaimana maksudmu Faisal?" tanya ibu. "Seperti biasa Bu, dia tak mampu melakukan tugas, bahkan meminta Yuli untuk membantunya," ucap Faisal memandangku seperti sampah saat mengucapkan kalimat itu. "Jadi bagaimana solusinya?" Pandangan ibu tertuju tajam padaku. "Yang pasti, aku tak ingin Yuli merusak tangan lembutnya hanya untuk bermain-main dengan piring-piring kotor itu, Ibu," sambung Faisal. Aku yang mendengar percakapan itu hanya bisa tertunduk, malu di hadapan mereka. Kutatap perut yang semakin hari semakin membesar, serta menahan bendungan air mata, berharap segera kering sebelum memberanikan diri untuk mengangkat wajah dan menatap wajah orang-orang yang berada di dalam ruangan ini. Begini saja." Yuli berusaha mengucapkan sesuatu. "Kakakku punya tukang masak yang sudah bertahun-tahun ikut bersamanya. Saat datang ke sini, aku akan minta tolong untuk ikut membawanya untuk membantu Mbak Era. Gimana?" sambung Yuli. Dia mencoba untuk mengambil jalan tengah agar perdebatan ini segera berakhir.
Baguslah kalau begitu. Tak perlu ada yang diributkan lagi, bukan? Tanya ibu pada kami semua, yang tak ada satu orang pun berani menjawab. Baru saja ibu berbalik untuk melangkah pergi meninggalkan kami. Dia tiba-tiba berbalik kembali dan menatap ke arahku. Benar kan, kataku, Era, kau tak mampu menyelesaikan masalah sebagai seorang istri. Beruntung Faisal mencari satu istri lagi untuk membantumu. Ibu pergi meninggalkan kami dengan ratusan cambuk rasa malu yang tak terlihat namun sangat membekas pada tubuhku. Entah mengapa terasa sangat lemas hari ini. Mungkin karena terlalu lelah menyambut tamu-tamu Mas Faisal dan Yuli, atau karena sudah tak kuat mengangkat beban perut yang semakin lama semakin membesar. Dengan perlahan dan tertatih, aku berjalan dan bertumpuh pada tangan yang mencoba untuk mencari kekuatan dengan merayap perlahan pada dinding-dinding ruangan demi mencapai pintu kamar sambil memegang perut. Saat melewati kamar Mas Faisal dan Yuli, terdengar suara cekikikan yang berasal dari dalam. Aku tak peduli dengan apa yang mereka bicarakan dan mencoba terus berjalan hingga langkah ini terhenti. Ketika mendengar satu kalimat yang tanpa sengaja terdengar di telingaku. Kau harus segera melenyapkan ibu dan putranya, Yuli. Ini adalah cara yang paling cepat untuk menuju ke warisan itu. Suara itu, suara dari Tiara, kakak Yuli. Apa yang mereka bicarakan? Siapa yang harus mereka lenyapkan? Jantungku berdebar sangat kencang, kepalaku tiba-tiba pusing, dan terasa sangat sesak. Pandangan lemas dan meremas perut yang entah mengapa terasa sangat sakit. Melintir, ya seperti itu rasanya. Seperti ada roda yang berputar kencang dari dalam, hendak memutuskan seluruh urat-urat yang berada pada tubuhku. Tiba-tiba, tubuhku terjatuh dan menimbulkan suara tepat di depan pintu kamar Yuli. Siapa? Teriak Yuli dari dalam. Aku tak mampu untuk menjawab teriakan itu. Bukan itu yang penting saat ini. Yang menjadi masalah adalah mengapa terasa seperti ada cairan yang membasahi tempat aku terduduk saat ini. Mas Faisal! Aku berteriak histeris sambil memegang perut. Sekerumunan orang-orang datang mendekat, menatapiku dari jauh. Begitu juga dengan Yuli yang berdiri dengan mata yang membelalak, tercengang setelah membuka pintu. Dengan sisa-sisa tenaga, ku coba merangkak perlahan, mendekati sambil mengulurkan tangan, meminta bantuan siapa saja yang paling dekat berdiri di dekatku. Ya, dia adalah Yuli. Setelah berhasil menarik gaunnya, pandanganku tiba-tiba menjadi gelap. Ruang yang berkabut, suasana putih terlihat saat aku membuka mata. Setelah menyesuaikan diri beberapa detik, aku sadar bahwa sedang berada di rumah sakit. Masih dengan perasaan lemas, aku meraba perut yang sebelumnya terasa membesar. Namun sekarang tidak lagi. Apakah aku sudah melahirkan? Atau kulayangkan pandangan di seluruh ruangan, tapi tak ada sosok bayi kecil yang terbaring di sana. Mana? Di mana anakku? Apakah dia masih hidup? Perasaanku berkecamuk hebat. Aku meronta dan berteriak sejadi-jadinya, membuat kegaduhan sehingga sekelompokan orang datang berhamburan memasuki ruangan. Tenang dulu, Bu, ucap seorang wanita berbalut baju berwarna hijau muda yang mencoba memegang tanganku. Mana anakku? Bentakku. Ibu jangan terlalu banyak bergerak, jahitannya bisa terbuka, ujarnya. Jahitan apa maksudnya? Kutatap baju tipis yang sedang kugunakan, penuh dengan noda merah yang merembas semakin lama, semakin banyak. Aku yakin itu adalah darah. Jangan banyak bikin ulah, Era. Sudah cukup kau menghancurkan acara kami kemarin. Tak perlu kau buat malu lagi di tempat ini. Suara itu, suara Mas Faisal yang berdiri tepat di belakang perawat yang sedang memegang tanganku. Menghancurkan, bagaimana maksudnya? Aku masih butuh waktu untuk memahami tiap kata yang diucapkannya.
Kemudian seorang wanita dengan kulit berwarna putih dan rambut tergerai panjang tersenyum dan mendekatiku. Dia adalah Yuli. Bersamaan dengan kehadirannya, aku mengingat semua kejadian itu. Kejadian sebelum terbangun di tempat ini. Kejadian di mana ku dengar pembicaraannya tentang melenyapkan seorang ibu dan putranya. Apakah yang dimaksud adalah putraku dan aku sebagai ibunya? Kurang ajar. Geram, emosiku memuncak. Tak peduli dengan luka jahitan yang akan terbuka, seperti yang diucapkan oleh perawat berbaju hijau itu. Aku memaksa mengangkat tubuhku dan menarik rambut indahnya. Kau apakan anakku? Aku berteriak, histeris dan mencengkeram rambut itu, hingga terlihat acak-acakan. Entah berapa banyak orang yang mencoba untuk melepaskan cengkeraman itu, tapi mereka tak mampu. Mungkin mereka terlalu lemah, atau aku yang memang sudah kelewat batas. Terserah. Lepaskan, Era. Justru Yuli yang memaksa kami membayar lebih untuk menolongmu, bentak ibu. Bayar? Apa yang kalian bayar? Sudah berapa banyak yang kalian keluarkan untuk penderitaanku selama ini? Hah? Sudah sepantasnya kalian membayar rumah sakit dan segala kebutuhanku, karena aku mengandung darah daging kalian. Teriakku. Tenangkan dirimu, Era. Kau yang lemah tak akan mampu untuk mengeluarkan bayimu sendiri dari kandungan, apalagi berjalan menuju rumah sakit ini, sambung ibu. Kalimat itu saja yang bisa kalian ucapkan. Tak mampu. Percuma pengabdianku selama ini. Sebesar apapun yang kulakukan untuk kalian, tetap dianggap orang yang tak berguna. Aku cuma ingin anakku sekarang. Bentakku melengking, memenuhi seluruh ruangan, bersamaan dengan tangis yang tumpah. Tarikan tanganku semakin menjadi-jadi. Yuli bertahan memegang rambutnya, meringis menahan rasa sakit. Entah mengapa, terasa nyaman melihatnya seperti itu. Tapi ini belum cukup. Aku tak akan berhenti hingga aku melihat tubuh mungil putra yang sudah kukandung. Hentikan, Era. Kalau Yuli tidak ada, kau tak akan selamat, hardik Mas Faisal. Terdiam. Aku terdiam beberapa saat dan meregangkan tarikan tanganku, tapi belum melepaskan rambut wanita itu. Jelaskan dengan detail, Mas. Saya tidak punya waktu untuk cerita basimu tentang aku dan anak yang tidak pernah kau sayangi. Aku melotot, seakan menantang tepat di depan wajahnya. Mas Faisal seperti agak syok melihat perlakuan yang tidak seperti biasanya. Tak pernah sekalipun ku coba untuk melawan ucapannya, bahkan berbicara dengan nada yang tinggi. Dia sempat terdiam, menarik nafas dan menelan ludah untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia yang memaksa kami untuk cepat-cepat membawamu ke rumah sakit dan melakukan tindakan sesar agar kalian bisa selamat, Era. Nada suara Mas Faisal melembut. Aku tahu dia akan mencoba segala cara agar wanita kesayangannya itu bisa lepas dari cengkramanku. Tapi itu belum cukup. Belum ada kepastian jelas tentang anakku. Merasa tak mendapat jawaban yang pasti, aku membuang wajah dari hadapan Mas Faisal dan kembali menatap Yuli dengan penuh dendam. Tubuhku terasa sangat panas dan ingin meledak. Jika memang aku bisa meledak, aku ledakan bersama dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas segala kesengsaraan selama ini, terutama untuk wanita yang saat ini sedang berada di hadapanku. Kau wanita yang bertanggung jawab atas semua ini. Kau bawa kemana anakku? Hah? Kau pikir aku tidak tahu dengan rencana? Dia masih hidup, Era. Putramu masih hidup. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Yuli mengucapkan kata-kata itu. Aku terdiam, menahan nafas. Dan entah mengapa air mata yang terjatuh sederit tadi seakan terasa hangat hingga ke dalam hati. Ada rasa lega bercampur bahagia di sana. Kuregangkan tarikan yang mencengkeram rambut Yuli. Benarkah anakku masih hidup? Tanyaku terbata-bata. Yuli tersenyum kecil. Dia mengangguk dan menghapus air mataku. Iya, Era. Wajahnya tampan, pipinya merah dan bulat.
hidungnya mancung sepertimu. Dia mirip sekali denganmu, ucap Yuli. Ucapannya membawa rasa sejuk yang luar biasa. Tanpa sadar aku melepas cengkramannya, lalu memeluk erat tubuh wanita itu. Saking eratnya, bisa kucium aroma sampo yang dia kenakan. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka, membawa suasana hening. Di sana berdiri seorang perawat yang menggendong bayi kecil mungil. Dia dibalut dengan selimut bayi berwarna biru. Jantungku terasa berdebar-debar mengikuti langkah perawat yang tersenyum itu. Semakin dekat dia melangkah, semakin terasa debaran itu. Mas dan ibu keluar saja dulu, biarkan jahitan Era diobati dan biarkan dia merawat putranya dulu. Aku akan menemaninya, ucap Yuli. Aku tidak menghiraukan ucapannya, serta orang-orang yang keluar satu persatu dari ruangan ini. Mataku hanya tertuju pada makhluk mungil yang makin mendekat dan mendekat pada pelukanku. Saat perawat itu sudah mendekat, dia melihat banyak noda merah yang mengotori bajuku. Ibu dibersihkan dan diobati dulu, baru bisa memegang dedeknya ya. Dahiku berkerut, sudah cukup kesabaranku untuk menunggu malaikat kecil itu datang menghampiri. Mengapa harus diperlambat lagi? Iya, tidak apa-apa, biar saya yang menggendongnya dulu. Saya akan menunggu di sini hingga tubuh Era dibersihkan, ucap Yuli. Lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil putraku dari dekapan perawat itu. Baik bu, saya keluar dulu membawa beberapa perban dan baju ganti untuk ibu, ucap perawat tadi. Yuli hanya mengangguk dan tersenyum, mempersilahkan dia keluar. Aku tak bergeming sama sekali. Entah mengapa, aku terdiam dan hanya bisa menganga lebar saat melihat dia berdiri dan mendekap malaikat kecilku. Mataku tak berkedip sama sekali saat melihat dia menimangnya. Suara pintu ditutup. Ini hanya ada kami bertiga di ruangan ini. Aku, Yuli, dan putraku. Sunyi, tak ada satu kata pun yang terucap saat kami berhadapan-hadapan. Sesekali Yuli tersenyum, membelai lembut pipi anakku dengan jari telunjuknya yang lentik. Lihat Era, dia tampan sekali. Bisakah aku melihatnya? Boleh saja Era, kenapa tidak? Tapi kita harus bicara dulu tentang rencanaku yang sudah kau dengar sebelumnya, ucap Yuli sambil tersenyum dingin. Hari-hari terasa sangat hampa, kecuali saat Adam, malaikat kecilku, dibawa masuk ke dalam kamar kecil itu. Tak ada lagi yang bisa kupikirkan selain tubuh mungilnya yang berbau wangi berada dalam dekapanku. Licik sekali, dia memohon agar aku dibebaskan dari tugas mengurus rumah tangga dengan alasan agar bisa memulihkan diri. Tapi dengan topeng kepolosan yang sering digunakan, dia memisahkanku dengan Adam dengan alasan menyukai anak kecil dan sebagai pemancing agar bisa cepat mendapatkan momongan juga. Adam hanya dibolehkan untuk bertemu denganku hanya jika dia lapar atau menangis dan rewel. Sisanya, putra semata wayangku akan tidur dalam dekapan Yuli. Jika aku melawan atau mencoba melaporkan kepada Mas Faisal, ancamannya adalah nyawa Adam. Situasi seperti ini membuatku tidak bisa berkutik. Suara pintu kamar dibuka dari luar. Di sana berdiri sosok Yuli bersama Adam dan berada dalam dekapannya. Dia tersenyum ramah dan perlahan mendekatiku. Seakan padang tandus yang kering, melihat Adam berada di depan mataku, seperti melihat genangan air yang sejuk dan segar. Dengan cepat aku berdiri dan mengambilnya untuk merasakan sentuhan lembut dari kulit malaikat kecilku. Tak ada ucapan terima kasih atau basa-basi untuk menegur Yuli yang berada di hadapanku. Untuk apa? Oh, ini anakku. Aku yang berhak atasnya dan dia telah merenggut waktu-waktu kebersamaan kami berdua. Kau masih ingat percakapan kita di rumah sakit tempo hari, Era? Ucap Yuli. Dia tak memanggil sebutan Mbak di saat kami hanya berdua saja. Terserah saja, mau menyebut dengan sebutan apapun, aku tak peduli. Tentu saja aku ingat, tak ada yang bisa melupakan ancamanmu agar tetap tutup mulut atas segala niat busukmu. Aku tak menatap wajahnya. Kau pikir hanya itu tugasmu di sini, hah?
Era, kau begitu polos dan bodoh, ucapnya ketus. Sontak aku berbalik menatap wajahnya. Apa? Apalagi yang kau inginkan dariku? Sudah cukup caramu menyiksa seorang ibu dan anaknya seperti ini, bentakku. Yuli melotot dan berjalan cepat ke arahku seakan hendak mengambil Adam. Kau besarkan lagi suaramu, akan kusakiti anak ini, bisik Yuli tegas. Aku menggeleng, nyaliku tiba-tiba ciut dibuatnya. Jangan, kumohon biarkan aku mengurusnya beberapa saat lagi. Dia tersenyum dingin dan berjalan mundur. Yuli seakan tahu betul di mana letak kelemahanku. Katakan, apa maumu Yuli? Sambungku. Aku berencana melepaskanmu, Era. Apa? Apakah dia tiba-tiba berubah pikiran? Dan bagaimana dengan Adam? Tanyaku harap-harap cemas. Adam akan pergi bersamamu, keluar dari rumah ini. Bukankah itu yang kau inginkan dari dulu, Era? Jawabnya lembut. Entah apa yang merasuki Yuli saat ini. Aku seakan tidak percaya dengan apa yang sudah diucapkan. Apakah itu mimpi? Tidak, ini bukan mimpi. Atau mungkin dia sudah kehilangan akal sehat saat ini. Iya, jika boleh pergi, aku akan pergi membawa Adam. Aku akan sangat berterima kasih padamu, Yuli. Tubuhku bergetar penuh haru sambil menatap Adam yang terlihat sangat damai dalam pelukan. Besok, Era, besok kau lakukan tugasmu seperti biasa. Memasak masakan yang enak untuk kami terakhir kalinya, terutama opor ayammu yang tiada tandingnya, sebagai menu kesukaan ibu dan Mas Faisal. Malamnya kau bisa pergi membawa Adam kemanapun kau mau. Hanya memasak? Tanya aku. Iya, Era, hanya memasak saja. Yuli kemudian membuka dompetnya. Kurasa dia akan mengambil beberapa lembar uang untuk berbelanja di pasar. Tapi bukan itu yang dia berikan padaku. Apa ini? Tanyaku saat benda berupa pupuk putih yang berada dalam plastik klip benih berukuran kecil itu berpindah ke tanganku. Kau tak perlu pergi berbelanja ke pasar. Semua bahan yang kau perlukan akan kusiapkan. Cukup ucapkan saja apa yang harus dibeli. Tugasmu hanya memasak dan memasukkan pupuk ini ke dalam opor itu. Jelas, Yuli. Apa kau gila? Kau ingin aku meracuni suami dan mertuaku sendiri dengan benda ini? Jangan bawa-bawa aku dalam niat busukmu, Yuli. Sebisa mungkin ku pelankan suaraku agar tak ada orang lain yang mendengar percakapan kami. Apa yang diminta oleh Yuli justru membuatku terasa terancam. Bodoh, kau pikir mudah untuk mendapatkan racun dan meracuni orang, Era? Ini akan menimbulkan kecurigaan. Ini hanya obat tidur saja, tidak lebih dari itu, ucap Yuli. Lalu setelah mereka tertidur, mau kau apakan mereka? Hah? Bentakku. Dadaku terasa penuh dan tak mampu lagi menahan diri untuk berbicara dengan pelan. Jelas tidak untuk saat-saat seperti ini. Bukan urusanmu. Lakukan saja apa yang aku minta, lalu pergi dari sini, bentak Yuli. Kemudian dia mengambil Adam dengan paksa dan pergi berlalu dari hadapanku. Tubuhku di sini sambil memegang semua peralatan dapur yang tak asing lagi. Tapi pikiranku sangat jauh di awang-awang. Sebenarnya apa yang direncanakan oleh Yuli? Bagaimana jika aku ketahuan? Bagaimana jika dia berencana menjadikanku sebagai kambing hitam dalam rencana busuknya? Bel depan berbunyi menarikku kembali dari lamunan. Karena itu juga, tanpa sengaja aku mengeris jari telunjuk saat sedang memotong bawang. Rasanya begitu cepat hingga tak ada rasa sakit di sana. Aku mengabaikan bunyi itu. Tugasku hanya memasak, bukan untuk melayani tamu-tamu mereka. Hari ini harus berakhir dengan cepat dan kami akan segera angkat kaki dari rumah terkutuk ini. Tapi kenapa tak ada seorang pun yang membukakan pintu itu? Bukannya mereka selalu punya dayang-dayang yang siap melayani kapan saja? Sungguh sangat mengganggu. Tak tahan dengan bunyi yang melengking itu, aku bergegas menuju pintu depan untuk membukanya. Alangkah terkejutnya diriku saat melihat Tiara berdiri di hadapanku sambil memainkan rambutnya. Kenapa dia bisa ada di sini? Pikiran ini kembali bertanya-tanya.
Kenapa lama sekali? Gertaknya sambil melototkan mata. Aku terkejut, bisa-bisanya dia mengucapkan kata lancang itu. Padahal saat pertemuan kami yang terakhir, segala tindak tanduknya terkesan sangat ramah padaku. Maaf teh, semua pembantu dan sopir, saya liburkan hari ini. Suara Yuli yang berasal dari belakang seketika memotong kalimat yang baru saja akan kuucapkan. Pantas saja, ucap Tiara yang berjalan melengos begitu saja dan sengaja menubruk pundaku. Sungguh tidak sopan. Aku menunggu dengan perasaan yang was-was di kamar. Tak banyak barang yang masuk dalam tas, hanya beberapa lembar baju dan semua tabungan yang sudah kukumpulkan selama ini. Pintu kamarku terbuka. Di sana sudah berdiri Yuli dan Tiara yang sedang menggendong Adam. Dengan wajah yang berseri-seri, segera aku berdiri mengangkat tangan untuk mengambil Adam. Penuh harapan agar kami bisa cepat-cepat keluar dari sini. Tapi apa yang kudapatkan tidak seperti yang sudah kupikirkan. Tiara mundur seakan tak ingin melepaskan Adam. Kenapa? Tanyaku. Kau pikir kami akan melepaskanmu semudah itu, Era? Jawab Yuli. Dia tertawa bersama Tiara seakan mengejekku. Setelah obat itu bekerja dan mereka tertidur pulas, baru kau bisa pergi. Tiara akan menunggu di ruang depan. Setelah aku memberitahukannya bahwa semuanya sudah aman, kau bisa pergi membawa anakmu, sambung Yuli. Tidak seperti itu perjanjiannya. Aku meradang. Kalian sudah menipuku mentah-mentah, berontakku. Tipuan seperti apa? Toh kau hanya menunggu sebentar saja, ucap Yuli. Amarah memuncak. Aku melotot dan menerjang leher Yuli hingga dia terjatuh. Tubuhnya mengeliat, meronta, berusaha melepaskan cengkraman itu. Tapi aku tak bergeming sama sekali. Kuharap dia segera menemui penciptanya melalui tanganku. Lepaskan, Era, kau sendiri yang akan membuat nyawa anakmu melayang dengan sikapmu. Tiara mengangkat tangannya seakan ingin mencengkram Adam. Melihat itu tubuhku lemas dan melepaskan Yuli begitu saja. Dia mendorong tubuhku ke belakang dan terbatuk-batuk berusaha untuk mengumpulkan semua oksigen di dalam ruangan ini yang sempat berhenti karena perbuatanku. Tamparan perih dari tangan Yuli mendarat keras pada pipiku. Sakit, tapi tak sesakit hatiku saat melihat Tiara berusaha mencoba menyakiti Adam. Tak cukup kebaikanku selama ini padamu, Era, hardik Yuli. Kebaikan apa? Kau rebut suamiku dan sekarang ingin kau rebut juga anakku. Apa baiknya dirimu? Berontakku. Seharusnya kau kulenyapkan dari awal. Yuli menarik rambut dan menariknya hingga tubuhku mengikuti tarikannya, hingga beranjak beberapa meter dari tempat terjatuh tadi. Sudah Yul, simpan tenagamu untuk malam ini. Jangan sia-siakan hanya untuk bermain dengannya. Kepalaku sudah mulai pusing melihat kalian. Tiara menarik nafas dan duduk di kursi sofa berbalutkan kulit asli. Yuli melepaskan tarikannya, mendorong tubuhku dengan keras. Dan hening. Semua orang terpaku menahan nafas melihatku berbaring tanpa mengedipkan mata. Dia membenturkan kepalaku pada lantai dengan permukaan keras yang dingin. Aku terdiam seakan tak percaya akan yang terjadi. Terasa aliran hangat yang perlahan mengalir dari pelipis. Tapi kurasa itu bukan air mata yang sedari tadi sudah jatuh bertumpah. Ku coba duduk, kemudian perlahan menggerakkan tangan untuk mengecek cairan apa itu. Dan saat menatap jari jemari itu, terlihat cairan segar berwarna merah. Kami sempat terdiam saat tetesan darah itu mengalir perlahan. Hingga Yuli berjalan cepat, menyambar kemudian menarik tubuhku secara paksa untuk kembali masuk ke dalam kamar. Sebisa mungkin aku mencoba berontak, tapi rasanya tidak cukup kuat dengan kondisi kepala yang masih terasa pusing. Diam di sini dan jangan berulah. Kalau tidak, kau tahu sendiri akibatnya. Gertaknya sambil menutup pintu. Aku terduduk dengan pandangan buram. Butuh waktu beberapa saat untuk menyesuaikan penglihatan agar bisa melihat dengan jelas apa saja yang berada di dalam ruangan ini tanpa menubruk pinggiran tempat tidur atau meja. Setelah merasa sudah agak mendingan, perlahan ku coba mengumpulkan tenaga.
hanya untuk bertumbuh pada kaki-kaki ringkih ini. Apa? Kenapa? Kenapa pintunya tidak bisa terbuka? Berkali-kali ku coba untuk memutar knopnya, tapi percuma saja. Yuli sepertinya sudah mengunci pintu ini dari luar. Dadaku terasa sesak, keringat serta air mata berjatuhan tanpa henti. Bukan karena aku harus berdiam di dalam ruangan sempit ini, tapi karena anakku harus berada di luar sana bersama mereka yang memiliki niat jahat. Tiba-tiba terdengar suara tangisan kecil dari luar. Itu anakku, itu adalah suara anakku, Adam. Seakan mendapat kekuatan tambahan, aku berdiri dan berteriak keras menggedor pintu itu. Tapi tak ada siapapun yang meresponnya. Sepertinya percuma, semua kamar berada di atas. Setelah keluar dari rumah sakit, aku langsung dipindahkan ke lantai paling dasar agar bisa menjaga jarak dari mereka. Dengan rumah sebesar ini, tak akan ada yang bisa mendengarkan teriakanku. Apa yang harus kulakukan? Tubuhku jatuh terduduk lemas, bersandar pada pintu yang berdiri kokoh itu. Dalam tangis, aku berdoa agar tak ada hal buruk yang akan menimpa Adam. Tapi entah mengapa, semakin lama berada di kamar ini, doa-doa itu seakan tak menenangkan hatiku. Tidak bisa diam saja. Berdoa saja tak akan cukup untuk menyelamatkan Adam. Aku berdiri dengan mata yang liar, melihat sekeliling ruangan. Apakah ada sesuatu yang bisa kugunakan untuk keluar dari tempat ini? Hingga pandangan itu terhenti pada satu tempat. Bodoh, kenapa tak terfikirkan dari tadi? Selama ini tak pernah ada niat untuk melewatinya. Karena mereka tahu bahwa aku tak akan pernah ingin meninggalkan tempat ini tanpa Adam. Bergegas aku membuka kunci jendela itu dan mengangkat kaki perlahan dari permukaan lantai kamarku. Ada sedikit rasa lega saat telapak ini menginjak rerumputan halaman depan. Seperti ada sedikit aroma kebebasan di sana. Tapi belum. Jiwaku belum sepenuhnya terbebas hingga Adam bisa berada dalam pelukanku. Sebisa mungkin aku berjalan perlahan, bahkan berjinjit agar tak menimbulkan suara, berharap mereka tak mengetahui keberadaanku. Saat ini, pintu depan yang tertutup sudah berada tepat di hadapanku. Dengan tangan yang bergetar, ku coba untuk menyentuh pegangannya sambil menahan nafas. Gagang pintu yang terbuat dari besi itu terasa membakar permukaan kulit telapak tangan. Karena aku pikir bahwa sekali lagi akan masuk ke dalam lubang neraka. Semua ini kulakukan hanya demi Adam. Deritan bunyi pintu itu seakan berbisik perlahan di telingaku dengan tawa yang meledek. Seakan mereka mengatakan, "Selamat datang ke dalam lubang hitam, Era." Tubuhku menegang, mataku membelalak lebar. Tanda sinyal yang mengalir dari otak memerintahkan bahwa harus terus waspada dengan situasi ini. Keringat tanpa henti menetes hingga telapak kaki ini terasa lembab. Setiap langkah yang kuambil untuk masuk ke dalam ruangan tempat ini mengiringi debaran yang makin tidak karuan, hingga aku terhenti sejenak menatap dari belakang sofa yang tadinya diduduki Tiara tadi. Aku menutup rapat mulut dan menahan nafas. Hah? Tidak ada. Mana dia? Kembali ketakutan menyelimutiku. Jika dia tidak ada di sana, berarti dia berada di satu tempat pada ruangan ini. Itu tidak termasuk dalam perhitungan jika tiba-tiba dia muncul dan menyerang. Seperti buruan yang merasa terpojok, mataku berjalan liar, menelusuri seluruh ruangan tanpa melangkahkan kaki sedikit pun. Gerakan salah akan membuatku tertangkap oleh para pemburu itu. Tiba-tiba, suara itu terdengar rintihan kecil dari Adamku. Tamengku langsung remuk dibuatnya. Hanya seorang ibu yang bisa merasakan ini. Mereka akan melemah mendengar tangisan anak-anaknya. Tanpa peduli dengan siapa yang akan berhadapan denganku nanti, kaki ini langsung melangkah cepat menuju arah suara itu. Suara rintihan di balik sofa berwarna coklat itu. Adam, dia berada di sana, terbaring di sofa yang berwarna kontras dengan selimut biru mudanya, dan nyaris terjatuh ke bawah.
Dengan cepat tanganku mengangkat tubuhnya, duduk dan menciumi tubuh wanginya. Tak ada ungkapan yang bisa digambarkan saat menyentuh kulit lembut dan hangat malaikat kecil itu. Penuh haru aku memeluknya dengan linangan air mata, atas rasa syukur karena dia sudah dikembalikan padaku. Di dalam kebahagiaan, tanpa sengaja, kakiku menyentuh sesuatu. Sesuatu yang terasa lunak, padat, lembut, dan hangat. Perlahan ku coba mengarahkan pandangan ke sana. Dan jantungku seperti mendapat gelombang kejut secara tiba-tiba. Bahkan rasanya tak mampu untuk menjerit saking kagetnya. Dia berada di sana, dengan berjarak beberapa sentimeter dariku, dan diam tanpa melakukan apa-apa. Saat melihatnya, rasanya aku merasa lupa bagaimana caranya untuk bernafas. Tubuhku membeku. Dia adalah Tiara yang terjatuh terbaring di atas karpet maron di antara sofa meja yang berada di ruangan ini. Sungguh penglihatan yang tidak wajar melihat seseorang berbaring lemas di sana. Entah apa yang sudah terjadi padanya, tapi gerakan lembut tangan Adam menyadarkanku untuk tak bisa lama-lama berada di sini. Bergegas aku melangkah dan tanpa sengaja melihat kunci yang tergantung di lubang kunci pintu kamar tempat Yuli mengurungku tadi. Barang-barangku, aku teringat akan itu. Jikapun harus pergi dari tempat ini, kami tak akan bisa hidup tanpa berbekalan uang yang sudah terkumpul sebelumnya. Perlahan, ku coba untuk memutar kunci itu, membuka dan menutup pintu dari dalam dengan sangat-sangat perlahan. Dengan tergesa-gesa, ku sambar tas, menggendong Adam untuk keluar dari jendela. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang berteriak, dan suara pintu yang sepertinya dibanting dan dikunci dari dalam. Itu tak asing. Suara pintu itu adalah pintu ruang tamu yang kulewati tadi. Kemudian, gelap. Apa? Mati lampu? Hentikan! Apa yang kau lakukan? Teriakan itu menggema hingga di tempatku berdiri saat ini. Kedengarannya sangat menakutkan hingga aku tak berani untuk bergerak sama sekali. Sakit! Apa maumu? Era, tolong aku! Jiwaku bergejolak, ingin rasanya keluar dari tempat ini secepat mungkin. Tapi panggilan itu seperti mengikat tubuhku untuk berada di sini. Tak mungkin ku tinggalkan dia dalam keadaan seperti ini. Semua barang yang kupegang dengan erat terjatuh dari tanganku, kecuali Adam yang masih berada dalam pelukan. Rasanya tubuh ini tak mampu berdiri dengan tegap lagi. Kuletakkan Adam di atas tempat tidur dan duduk lemas pada pinggirannya. Era, tolong! Tolong aku, Era! Teriakan itu kembali membuatku bingung. Semakin terdengar teriakan pilunya, semakin terasa sakit dada ini. Aku harus bagaimana? Tolong! Tidak bisa dibiarkan. Dengan cepat kubuka pintu kamar itu. Tepat di hadapanku, samar-samar diterangi sinar rembulan yang memaksa masuk dari celah-celah serat kain tipis dari jendela. Terlihat lekukan siluet tubuh Yuli berdiri membelakangiku. Dan tepat di hadapannya terduduk seorang pria yang kukenal sebagai suamiku, Mas Faisal. Tak dapat kulihat dengan jelas wajahnya. Tak bisa kupastikan banyak noda kehitaman yang mengotori baju tidur abu muda yang sering dia gunakan. Dengan meringis kesakitan, Mas Faisal seperti sedang berusaha menyeret tubuhnya perlahan demi perlahan ke belakang. Tapi Yuli sepertinya mengetahui keberadaan seseorang yang berdiri di belakangnya. Jelas dia tahu karena mendengar suara pintu yang kubuka dengan tergesa. Baru saja dia hendak membalikkan tubuh, aku sudah mengayunkan benda itu tepat di belakang pundaknya. Tanganku lebih cepat. Tak sia-sia duluan tinggal di rumah ini sebelum kehadirannya, sehingga bisa tahu dengan pasti letak guci besar kesayangan ibu mertua yang berada dekat pintu kamarku. Yuli kehilangan keseimbangan. Pisau yang tadi digenggam terjatuh bersama dengan serpian guci itu. Tidak, benda itu tidak pecah saat aku melemparkan padanya, tapi pecah saat mendarat ke lantai.
Perlahan Yuli terduduk sambil memegangi tengkuknya, kemudian terjatuh berbaring dan tak bergerak. Aku berlari menuju pintu depan, berusaha membukanya dan berharap bisa meminta pertolongan dari tetangga terdekat. Tapi terkunci. Dengan kasar, ku coba meraba lubang yang biasanya tergantung kunci rumah. Tapi benda itu tak ada. Seseorang telah mencabutnya dari sana, dan itu pasti perbuatan Yuli. "Mana kuncinya, Mas?" teriakku. Tak ada lagi perkataan lembut, tak ada lagi ramah-ramah yang biasa kulakukan saat berbicara padanya. Mas Faisal menggeleng lemas. Dengan tangan yang bergetar, dia mencoba untuk mengangkat jari jemarinya dan menunjuk ke arah Yuli. Ah tidak, kunci itu masih berada dalam genggaman tangan Yuli yang sedang berbaring di permukaan lantai. Harusnya aku mendekatinya. Bagaimana jika dia tiba-tiba sadar, kemudian melakukan sesuatu? Tak ada cara yang lain lagi selain mendekati Yuli dan mengambil benda itu demi keluar dari tempat ini. Terdiam sebentar, aku menarik nafas panjang. Dengan tubuh yang sedikit bergetar, aku mulai melangkahkan kaki perlahan demi perlahan menuju ke arah Yuli. Sepinya malam di antara cahaya yang redup membuat suasana terasa sangat mencekam. Aku seperti berada pada ruang hampa udara sehingga tak bisa mendengar suara apapun, kecuali detak jantung yang bergejolak tidak beraturan. Dia di sana. Sekarang jarak kami hanya beberapa jengkal. Aku berhenti sebentar, membalikkan tubuh untuk menatap wajah Mas Faisal. Entah apa yang kulakukan, tapi mungkin dengan menatap seseorang bisa menambah kekuatan. Terdiam sejenak, tubuhku mulai menunduk perlahan, berjongkok dan mengulurkan tangan yang bergerak demi mencapai benda kecil yang berada dalam genggaman Yuli. Semakin dekat, aku berusaha untuk tidak membuat bunyi sedikit pun. Bahkan untuk bernafas saja tidak berani. Rasa-rasanya makhluk yang sedang berbaring menelungkup di hadapanku bisa mendengar suara tarikan nafasku. Dekat, kini jemariku sudah tinggal beberapa inci dari benda berkilatan itu. Dan, tangan Yuli melayang tiba-tiba, memegang erat pergelangan tanganku kuat sekali. Aku terjatuh setengah mati dan berusaha menarik diri dari cengkramannya, tapi rasanya terlalu kuat. Dia bahkan mencoba menekan kuku-kuku panjangnya dalam cengkraman itu, membuat kulitku terasa nyeri. Semakin ku coba untuk menarik lengan, semakin keras dia menancapnya. "Pisau, pisau itu!" Mas Faisal menjerit keras. "Apa? Pisau?" Dengan cepat, kulirik tangan kanan Yuli yang sudah berada tepat di atas kepala, mengambil ancang-ancang hendak menancapkan benda berkilat itu. Entah kapan pisau itu sudah kembali ke sana, mungkin karena terlalu fokus untuk melepaskan cengkramannya, sehingga lengah untuk memperhatikan yang lain. Aku menutup mata, dan terdengar suara bayi. Aku terdiam. Suara tangisan membuat semua orang yang berada di dalam ruangan itu terdiam, membeku. Segera mataku membelalak sangat lebar, melihat pintu ruangan yang tadinya kuletakkan Adam terbaring di sana. Gelisah dan dengan tubuh yang bergetar hebat, kualihkan pandangan untuk menatap wajah Yuli yang sekarang tepat berada di hadapanku. Dia tersenyum menyeringai dan menurunkan tangan yang memegang benda dingin itu. Aku paham betul dengan senyuman itu. Senyuman dingin seakan mendapatkan ide jahat yang lebih baik daripada menyakitiku saat ini. Perlahan dia memutar kepalanya dan memandang pintu kamar yang terbuka lebar. Cengkraman tangannya tiba-tiba melonggar. Sial, aku tahu siapa yang diincarnya saat ini. Emosi memuncak, darahku mendidih. Tak akan kubiarkan melakukan tindakan yang hendak menyakiti Adam sedikit pun, bahkan untuk memikirkan hal itu. Segera ku tarik lengan yang berada dalam cengkramannya. Ada sedikit rasa perih di sana saat kuku-kuku panjang itu bergesekan dengan kulit. Tapi itu tak membuatku mundur. Seakan memiliki tenaga tambahan, aku berdiri, menarik rambutnya dengan sekuat tenaga, sehingga dia memekik kesakitan. Tangan kanannya masih memegang pisau itu, tapi percuma.
Tak ada yang bisa dilakukan selain berusaha menggunakan kedua tangan itu untuk membebaskan rambut halus terawat yang sudah berada dalam kuasaku. Sesekali benda itu terkena punggung tanganku, mengirisnya, tapi cengkraman itu tak jua kurenggangkan. Dia harus merasakan akibatnya. Jika berniat untuk menyakiti Adam, takkan kubiarkan itu terjadi. Tiba-tiba, pisau itu terjatuh dari tangannya. Yuli berteriak melengking di tengah-tengah pergumulan kami. Sungguh sangat mengejutkan, hingga aku melepaskan rambutnya. Apa yang sedang terjadi? Rasanya waktu berlalu begitu cepat tanpa bisa menyadari hal-hal yang baru saja melintas di sekitarku. Saat mencari tahu, kulihat Mas Faisal merangkak memegang pecahan guci yang tersebar di lantai ruangan itu. Sepertinya dia baru saja melukai kaki Yuli dengan benda itu. Yuli terjatuh kesakitan, memegang petisnya yang baru saja diberikan hadiah tanda merah vertikal, memanjang oleh Mas Faisal. "Cepat ambil kuncinya, aku tak ingin berlama-lama di tempat ini," bentak Mas Faisal. Sial, benda itu lebih dekat dari jangkauan Yuli. Dengan cepat dia mengambilnya, tertawa terbahak-bahak lalu melemparnya ke salah satu sudut yang berada di ruangan ini. Tak jelas arah lemparannya, tapi yang pasti bukan pada sudut yang terdekat tempat kami semua berkumpul. Dan di kondisi gelap seperti ini, rasanya sangat mustahil menemukannya. "Tak bisa, Mas, itu terlalu gelap. Tak mungkin mampu menemukan benda kecil itu dengan pencahayaan yang minim," teriakku. "Cih, begitu saja tidak bisa. Dasar tidak mampu," gerutu Mas Faisal penuh amarah. Sontak aku terkejut, bisa-bisanya dia mengucapkan kalimat itu. Jika aku tidak membantu, mungkin saja nyawanya sudah melayang saat ini. Kalimat itu seakan petir yang menyambar dan membuatku sangat syok. Yuli yang mendengar bentakan Mas Faisal tertawa terbahak-bahak. Gertakan yang baru saja dia dengarkan seperti menyambut rasa sakit di petisnya. "Kau memang tak mampu, Era," ucap Yuli mengejekku sambil tertawa. "Diam!" teriak Mas Faisal memenuhi seisi ruangan. Aku bahkan mengambil langkah mundur saat melihatnya seperti itu. Dia seperti sedang kerasukan setan. Penuh dendam, dia menatap Yuli. Dengan terseok-seok dia merangkak perlahan ke arah Yuli, mendorongnya hingga terbaring. Menindih kemudian mencengkram leher Yuli hingga mengejang. Bukannya tak ada perlawanan dari Yuli, tapi Mas Faisal terlihat sangat berbeda. Dari tempatku berdiri, terlihat mata Yuli melotot memandangku dengan sangat mengerikan. Dan jelas terlihat aliran mata yang mengalir deras pada ujungnya. Tangannya melayang-layang di udara, berusaha menyentuh wajah Mas Faisal, tapi tak bisa. Terkadang tangan itu turun untuk memegang cengkraman kuat Mas Faisal, namun percuma. Semua yang dilakukan Yuli terlihat sia-sia, hingga tubuhnya melemas. Bagaimana bisa dia melawan? Bahkan untuk mencoba bernafas mungkin tak mampu. Hingga hening, Yuli tak bisa bergerak sama sekali. Aku tak mampu untuk berbicara sepatah kata pun. Hanya berdiri terdiam sambil menutup mulut, menahan tangis, melihat yang baru saja terjadi begitu cepat di hadapanku. "Era, cepat ke atas untuk menjemput ibu," perintah Mas Faisal mengagetkanku. "Ibu? Oh iya, ibu. Aku sampai lupa akan kehadirannya di rumah ini. Kita keluar saja dari kamar ini untuk mencari bantuan, Mas. Itu akan lebih cepat daripada harus ke atas." "Tidak, kita tak akan pergi tanpa ibu," bentak Mas Faisal. Aku gelisah harus dihadapkan dengan situasi seperti ini. Satu sisi ingin segera pergi bersama Adam dari tempat ini. Satu sisi batinku menyuruh agar tetap mengikuti perintah dari Mas Faisal. Apa yang harus kulakukan? Setelah terdiam sejenak, aku memutuskan untuk mengambil satu tindakan. Segera aku masuki kamar tempat anakku berbaring, menutup jendela dari dalam, kemudian menguncinya dari luar, dan membawa kunci itu. Apapun yang akan terjadi di sini, Adam akan baik-baik saja di dalam sana, pikirku. Tak ada satupun yang bisa menyentuhnya kecuali memegang kunci yang kupegang dengan erat ini.
Setelahnya bergegas kubantu Mas Faisal untuk berdiri, merangkulnya dari samping dan berjalan tertatih menuju kamar ibu di atas. Langkahku terasa begitu berat untuk menopang tubuh Mas Faisal yang lebih besar dariku. Perlahan demi perlahan, satu langkah kami menaiki anak tangga pertama dengan penuh perjuangan. 2 langkah, aku berbalik ke arah tempat Yuli berbaring. Dia masih berada di sana, terdiam dan tak bergerak sama sekali. 3 langkah, kembali kulayangkan pandangan ke sana. Entah hanya perasaan atau karena terlalu takut, aku merasa seperti ada pergerakan di sana. Jantung ini mulai berdebar tak menentu. 4, 5, 6 langkah. Aku memastikan kembali keberadaan Yuli yang kami tinggalkan di belakang. Dan jantung ini kembali memompa dengan sangat kencang. Saat melihatnya kini sedang terduduk seperti berusaha untuk mengumpulkan tenaga untuk bisa berdiri. Mas, dia bangun. Bisa aku percepat langkahmu? Bisikku pada Mas Faisal. Dia menatapku heran, mencoba membalikan tubuh dan mendapatkan Yuli yang sedang bergerak perlahan di belakang kami. Mas Faisal membelalak, menatapku dan mencoba sekuat tenaga untuk berjalan menaiki anak tangga selanjutnya. Kami tak mengucapkan sepatah kata pun. Yang kami harapkan adalah bisa cepat sampai di depan pintu kamar ibu yang terletak jauh di ujung ruangan. Akhirnya, ada sedikit rasa lega saat berdiri tepat di depan pintu kamar ibu. Perlahan Mas Faisal mencoba memutar gagangnya untuk membuka. Ternyata terkunci. Mas Faisal menatapku dengan tatapan panik, pertanda akan ada sesuatu yang tidak beres menimpa kami. Ibu, buka pintunya. Mas Faisal mencoba mengetuk perlahan, tapi tak ada tanda-tanda pergerakan dari dalam. Tiba-tiba terdengar suara itu, suara seorang wanita yang sedang bersiul dan tertawa terbahak-bahak dari bawah. Lalu berteriak, "Halo, di mana kalian?" Kami menjadi panik. Mas Faisal kini menggedor dengan keras pintu kamar ibu, berharap segera dibukakan pintu. Bu, ibu, buka pintunya. Tawa itu menggelegar semakin kencang. Kini dia tahu bahwa kami berada di lantai atas, dan dia terus mengeluarkan suara-suara menyeramkan seperti bersiul, berdendang, dan memukul besi-besi tangga agar mengeluarkan suara lentingan keras. Ibu, buka pintunya, Bu. Mas Faisal berusaha. Aku seperti tak mampu lagi bergerak. Tatapanku hanya terpaku pada ujung tangga yang berada di koridor menuju kamar ibu. Dadaku terasa ingin meledak melihat siluet bayangan yang disinari cahaya lampu dari jalan yang semakin lama semakin mendekat. Seperti seseorang sedang berjalan maju perlahan untuk naik ke atas. Ibu, buka pintunya sekarang. Kumohon, Bu, buka. Aku tak kuat lagi untuk melawannya. Jerit Mas Faisal berlutut di depan pintu kamar mertuaku. Dek, terlambat. Dia di sana, sekarang berdiri beberapa meter dari hadapan kami, memegang sebelah pisau tajam. Yuli berjalan mengerikan, dengan memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, layaknya monster yang siap menerkam siapa saja yang berada di depannya. Dengan sisa-sisa tenaga, aku meloncat, berdiri ke samping Mas Faisal, dan menendang-nendang pintu itu. Seakan ingin mendobraknya, tiba-tiba ibu berdiri di hadapan kami, membuka pintu. Kenapa sih malah Yuni menjerit histeris, dan berlari saat sadar bahwa pintu kamar ibu sudah terbuka. Aku mendorong tubuh ibu agar menjauh dari pintu kamarnya, menarik tubuh Mas Faisal agar bisa membawanya ikut masuk ke dalam. Tapi Yuli tiba-tiba meloncat, menangkap kaki Mas Faisal dan menancapkan benda berkilat itu pada lututnya. Aku menjerit, berusaha sekuat tenaga menarik Mas Faisal. Namun rasanya sangat sulit melakukan itu. Di saat dia sedang meronta kesakitan dan mencoba melakukan perlawanan. Kali ini Yuli menatapku dengan penuh dendam. Mungkin saja dia merasa bahwa Mas Faisal tak akan mampu untuk berlari lagi. Maka target selanjutnya adalah aku. Dengan cepat dia meloncat, mengulurkan tangannya untuk meraih tubuhku. Dan
Aku membanting pintu ibu, memutar kuncinya dari dalam dan berlutut lemas, menahan rasa sesak. Tubuhku benar-benar lemas dengan kejadian yang barusan. Rasanya seluruh tulang yang ada di tubuh ini menghilang begitu saja. Ibu berjongkok di hadapan dan memegang kedua bahuku, kemudian mengucapkannya. Ada apa ini? Mengapa kau mendorongku, Era? Dan mengapa kalian berteriak-teriak di luar sana? Yuli, Bu, Yuli berusaha melenyapkan. Aku berusaha berbicara, sekaligus mencoba menarik nafas yang tadi sempat sesak. Melenyapkan apa? Bicara yang jelas, Era, bentak ibu. Melenyapkan kita semua yang berada di rumah ini, Bu, teriakku. Tangisku tumpah, rasanya tak kuat lagi untuk melalui malam ini. Tubuhku terasa letih dan babak belur. Lalu, hentikan itu, Yuli. Jeritan dari Mas Faisal terdengar menusuk kencang hingga ke gendang telinga kami. Dadaku kembali menjadi sesak. Rasanya semua organ-organ pernafasanku tak berfungsi dengan baik. Kapan semua ini berakhir? Faisal, apakah itu Faisal, Era? Aku hanya menangis dan mengangguk sambil gemetaran. Tak ada satu kata yang bisa kuucapkan untuk menjawab pertanyaan ibu yang terlihat sangat bingung. Rasa panik, dengan begitu cepat ibu meloncat berjalan melewatiku dan hendak membuka pintu kamarnya, namun lebih panik. Diri ini saat melihat dia memegang kunci kamar yang tadi kuputar agar melindungi kami semua yang ada di sini. Tolong, Bu, lebih baik panggil saja polisi sekarang. Aku memegang pergelangan kaki ibu, menangis dan memohon agar dia tidak melanjutkan tindakannya. Apa? Bisa-bisanya kau menyuruh berdiam diri, sedangkan anakku berada dalam bahaya di luar sana. Kau memang tak pernah mampu melakukan apa-apa, Era, tapi tidak denganku. Herdik ibu sambil menepis tanganku dengan kakinya. Kemudian, pintu itu terbuka, ibu berlari keluar. Dan Mas Faisal menjerit kemudian terdiam. Lalu ibu, apa yang terjadi pada mereka? Tanya Adam. Nenek terjatuh bersama Yuli dari tangga, Nak. Tak ada satupun dari mereka yang bisa diselamatkan. Jawabku sambil mengusap air mata. Bagaimana dengan ayah? Adam bersandar di pangkuanku. Yuli mendorongnya hingga terjatuh ke bawah. Malam itu yang selamat hanya aku dan kamu, Nak. Aku menciumi rambutnya yang berombak seperti rambut Mas Faisal. Jadi ibu tak jadi memberikan obat tidur pada ayah dan nenek. Adam mengangkat kepalanya dan menatapku. Aku menggeleng lembut dan tersenyum. Obat tidur itu justru ibu berikan pada Tiara, saudara Yuli. Saat polisi datang, mereka membawa Tiara untuk diadili. Jelasku meneteskan air mata. Adam mendekat, menghapus air mata, lalu mencium tanganku. Terima kasih banyak, Bu. Tanpamu aku tak bisa hidup hingga saat ini. Suatu saat aku akan mencari istri yang baik sepertimu. Walaupun ku tahu tak akan ada wanita yang kuat dengan kekejaman keluarga seperti itu. Kata-kata lembut itu membuatku terharu. Tak perlu lagi dibahas, sayang. Ibu sudah memaafkan mereka semua saat itu juga. Aku memeluk tubuhnya yang kini lebih besar. Tidurlah, besok kau akan pergi kuliah. Untuk pertama kali, hari besar menunggumu, Nak. Akan ibu masukkan album foto itu ke dalam tasmu jika kau mau. Adam tersenyum, mengedipkan mata genitnya, lalu berlalu pergi menuju kamarnya. Aku bertolak, menuruni tangga dan membuka barang-barang yang akan dibawa oleh Adam besok pagi. Dengan perlahan memasukkan album foto yang tak sengaja dia dapatkan di atas lemari tadi. Dengan perlahan agar benda-benda yang berada di dalam tidak berantakan. Setelah merasa semuanya beres, aku berjalan ke atas, memasuki kamar, dan mencoba untuk mengistirahatkan tubuh yang tak lagi muda ini. Saat mencoba mematikan lampu meja yang berada di samping tempat tidur, aku memperhatikan tangan yang penuh luka bekas sayatan pisau yang Yuli gunakan dahulu. Ya, kejadian itu memang tak akan pernah bisa terlupakan hingga kapanpun. Tapi yang lebih tak bisa kulupakan adalah saat melihat Mas Faisal bertahan bergelantungan pada pinggiran pagar lantai atas sambil mencoba berteriak
meminta pertolongan. Dia menangis, memohon padaku untuk membantu menarik tubuhnya yang semakin lama semakin tak kuat menahan berat badannya sendiri. Ditambah dengan luka-luka yang sudah diterima akibat perbuatan istri tercintanya. Saat itu aku menatapnya penuh dengan linangan air mata, mengelus lembut jemarinya yang memerah karena menanggung beban yang cukup berat. Kuciumi jari-jari itu lalu berkata, "Maaf mas, aku tak pernah mampu untuk membantumu." Lalu aku berlalu mengambil Adam untuk duduk dan menunggu pertolongan, sambil melihatnya bergelantungan di sana. Hingga saat tak kuat lagi, tubuh penuh luka itu terjatuh dan mengeluarkan bunyi yang entah dari tulang bagian mana suara itu berasal. Setelah itu, aku memaafkan mereka. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.